Kalau orang-orang dulu dalam mewasiatkan kepada anaknya, wahai anakku, apa yang kalian sembah nanti sepeninggalku? Aku menyembah sembahanmu dan sembahan bapakmu Ibrahim, dan Ismail dan Ishak dan Yakub, kan gitu. Tapi kalau kebanyakan sekarang, nanti kalau bapak meninggal, bapak mati, kalian makan apa? Makanan yang ditanyakan. Jadi untuk fisiknya, yang dikhawatirkan fisiknya. Padahal kita yang fisik ini yang mati, yang hidup itu adalah ruh. Tapi kesadaran ini tentang ruh yang hidup dan fisik ini sebenarnya mati, ini juga masih banyak yang nggak paham. Yang awal tadi ya, yang utama tidak takut dalam berperang ini. Tidak takut mati, tidak takut siapapun, tidak takut senjata apapun. Takut hanya kepada Allah. Jadi jangan ada nanti ketika menghadapi perang, enggak, dia terlalu. Ada kata mengiyakan seolah orang lain yang bersalah gitu. Jadi ini yang kita harus kuatkan, bahwa rasa yang tidak menyenangkan itu akibat salah kita. Allah mengatakan begitu. Kalau yang menyenangkan itu rahmat Allah. Allah menetapkan rahmat atas dirinya. Yang tidak menyenangkan itu karena dirimu, karena kesalahan kita mengikuti ini nafsu. Nah, ada pertanyaan nggak mengenai peperangan ini? Jadi ada yang perang di rumah, ada di luar rumah. Supaya apa? Ini latihan ini terus Allah ini supaya kita tidak bersedih dengan apa yang terjadi, dengan apa yang luput. Itu akhirnya tidak bersedih karena apa? Bagi hamba yang bertakwa itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa sedih. Enggak khawatir. Tapi kalau masih ada rasa sedih, gelisah, susah, bagaimana nanti anak saya sekolah, bagaimana penghidupan ini. Nah, ini harus kita sadari. Kalau orang-orang dulu dalam mewasiatkan kepada anaknya, wahai anakku, apa yang kalian sembah nanti sepeninggalku? Aku menyembah sembahanmu dan sembahan bapakmu Ibrahim, dan Ismail dan Ishak dan Yakub, kan gitu. Tapi kalau kebanyakan sekarang, nanti kalau bapak meninggal, bapak mati, kalian makan apa? Makanan yang ditanyakan. Jadi untuk fisiknya, yang dikhawatirkan fisiknya. Padahal kita yang fisik ini yang mati, yang hidup itu adalah ruh. Tapi kesadaran ini tentang ruh yang hidup dan fisik ini sebenarnya mati, ini juga masih banyak yang nggak paham. Semoga Allah memberi pemahaman semua ini kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita berharap beliau menjadi senang dengan apa yang kita lakukan dalam perjuangan ini. Jadi perang akhir zaman, perang yang ini, perang melawan hawa nafsu diri sendiri ini tidak terkecuali, semua mengalami. Walaupun di luar agama kita itu sama, semua mengalami. Jadi makanya saya katakan musuh kita itu bukan manusia, tapi setan dan iblis. Jadi ini misal ya, begini ya, dalam perang itu kita ada dalam keluarga, ini nggak jauh-jauh. Kita kadang anak ada berapa orang, atau dengan tetangga, kemudian ada masalah yang timbul, sehingga timbullah rasa kita seperti diasingkan, rasa dihinakan, bermacam rasa itu bisa datang.
Di waktu rasa yang itu datang, bisakah kita mengingat Subhanallah, Maha Suci Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan semua itu untuk menguji saya. Nah, nanti kalau peperangan ini sudah kita lalui, kita akan mengalami seperti yang diperangi pada waktu Rasulullah alami. Kita mengalami perang seperti itu, tapi beda kalau itu perang fisik, ini perang hawa nafsu. Nah, kita sampai perang Badar itu akan mengalami. Mungkin ada yang sudah mengalami. Ya. Perang seolah-olah saya ini nggak sanggup dengan kejadian ini, seperti itu. Nah, jadi perang Badarnya melawan hawa nafsu diri sendiri. Kalau itu sudah kita alami, kita mengalami yang lain kita akan lebih terasa ringan dalam peperangan ini. Jadi sehingga begitu datang masalah, kita akan disambungkan oleh Allah, karena kita sudah yakin mengikuti jalan yang sudah dirintis oleh Rasulullah, maka kita akan teringat, Subhanallah, dia diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya. Nah, yang awal tadi ya, yang utama tidak takut dalam berperang ini. Tidak takut mati, tidak takut siapapun, tidak takut senjata apapun. Takut hanya kepada Allah.